Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Zainal selaku dosen pembimbing, dan kepada yang saya hormati juga Bapak Muslimin Al-Bukhari dan juga teman-teman semuanya. Di sini saya akan berdiskusi masalah madhab bersama narasumber saya, Bapak Muslimin. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Mohon maaf mengganggu waktunya. Mungkin ini sudah saatnya kita berdiskusi masalah tentang madhab ya. Langsung saja saya mulai karena ini untuk menyingkat waktu. Di sini yang pertama saya ingin bertanya kepada jenengan, apa yang dimaksud dengan madhab menurut pendapat jenengan? Kalau menurut saya, kalau madhab itu sama dengan aliran. Jadi kita beragama itu perlu kita memahami tentang aliran. Nah, aliran itu kan jumlahnya ada 4, yaitu madhab dari Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Maliki. Nah, itu semua kita harus memahami. Karena apa kok kita harus memahami? Supaya dalam Islam, jadi kita itu tidak cuman kalau sudah Islam itu sudah benar, tidak seperti itu. Jadi kita itu perlu memahami supaya mempermudah dalam kita beribadah. Karena tanpa madhab, ibarat kita itu melakukan ibadah masih belum sempurna, karena kita tidak mempunyai sanad-sanad dari sesama, misalkan santri kepada gurunya, guru kepada kiainya, kiai kepada kiainya, kiai kepada kiainya. Nah, kalau kita bermadhab, insya Allah ibadah kita akan menjadi Islam yang sempurna, Islam yang rahmatan lil alamin. Itu menurut saya. Terima kasih. Dan untuk mengapa kita itu harus bermadhab? Apakah itu sangat perlu? Bagaimana menurut jenengan? Setahu saya, dalam bermadhab itu sebagai referensi ilmu usul fikih, yang terdahulu kita menemukan kata-kata al-madhub atau penganut madhab. Namun dengan meneliti secara cermat berbagai sejarah, tarikh dan tabaul para ulama, kita bisa mendapati para ulama yang menisbatkan diri kepada madhab tertentu, sebagaimana lazimnya disebut di sebuah namanya tak terhitung banyaknya para ulama yang secara terang-terangan mengikuti madhab fikih tertentu. Itu untuk menunjukkan identitas diri, bahwa orang ini memahami atau ulama ini memahami menganut madhab ini, menganut madhab ini, biar secara jelas kita memahami yaitu aliran-aliran seseorang. Itu menurut saya. Berarti mengapa kita harus bermadhab? Agar kita bisa lebih memahami lagi tentang aliran-aliran tersebut. Oh ya, terima kasih jawabannya. Dan ini saya bertanya untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu apakah penting bermadhab itu? Penting banget atau hanya sekedar seperlunya saja menurut jenengan? Kalau bermadhab itu sangat penting sekali, karena orang tanpa bermadhab itu melaksanakan ibadah tidak bisa sempurna. Kalau kita cuma berpedoman kepada Al-Quran dan hadis saja, tanpa kita mengikuti madhab dari imam tertentu, nantinya kita melaksanakan ibadah itu tidak bisa sempurna. Kalau toh kita bisa melaksanakan ibadah secara sempurna, itu kalau tingkatan-tingkatan kita itu sudah waliullah, atau tingkatan-tingkatan kita itu orang-orang yang dicintai Allah atau kekasih-kekasih Allah. Tapi kalau kita
sebagai orang Islam awam tanpa kita bermadhab, nantinya kita tidak bisa melaksanakan yaitu ibadah secara sempurna. Menurut saya seperti itu. Berarti mungkin dengan adanya madhab ini lebih mempermudah kita untuk memahami penafsiran-penafsiran yang belum kita pahami seutuhnya gitu. Bermadhab itu bukan hanya sebuah misalkan penting atau tidaknya itu enggak. Jadi bermadhab itu sangat menunjukkan kesempurnaan kita beribadah, karena dengan bermadhab kita akan lebih, bisa dikatakan lebih istiqomah, bisa dikatakan lebih khusyuk melaksanakan ibadah karena kita mempunyai madhab. Jadi seperti di awal tadi, kalau kita bermadhab itu, kita misalkan kita santri, kita akan ada sanadnya kepada guru kita akan ada sanadnya kepada kiai. Nah itu terus sampai nanti di imam, kalau kita madhab Imam Syafi'i ya, nanti sampai di Imam Syafi'i, kemudian sampai di sahabat Nabi, kemudian sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi menurut saya garis bawah dari diskusi malam ini, yaitu bermadhab itu sangat penting dan sangat menjadi kewajiban orang dalam beragama Islam. Itu jawabannya dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Dan di sini bisa saya simpulkan bahwa bermadhab itu sangatlah penting untuk kita sebagai umat Islam. Dan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila saya berkata yang kurang berkenan atau sama-sama. Okay. Dan semoga diskusi pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.